Udah kelihatan. Wih. Hmm, mana emot, emot, emot. Oh, ada emot, guys. Udah. Oke, langsung aja. Kan di kasus ini kita asumsinya sebagai HRD mau nyari manajer IT, kandidatnya 4 orang dengan dikasih simbolnya A1 sampai A4 dengan kriterianya ada 5. Nah, untuk jumlah kriteria dan jumlah kandidat tadi yang A itu subjektif atau bebas, terserah. Mau berapa, mau 5, mau 10, mau banyak pun nggak masalah. Tapi kan di sini kelompok kalian kriterianya 5, ya udah nggak masalah. Nah, dijelasin. Kriteria 1, penguasaan aspek teknis, skalanya dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 tuh berarti 1 nggak menguasai, 10 sangat menguasai. Begitu juga pengalaman kerja, interpersonal skill. Nah, C1, 2, dan 3 itu termasuk benefit. Karena semakin tinggi nilainya atau ratingnya, itu peluang dipilihnya itu semakin baik. Makanya benefit. Kalau C4 dan C5, karena usia dan status perkawinan, semakin dia usianya tua atau semakin status perkawinannya lama ataupun udah punya anak, itu mengurangi peluang bakal dipilih sama HRD-nya. Makanya C4 dan C5 itu disebut dengan COS. Udah dijelasin di slide yang ini. Benefit, 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 cost, cost. Nah, untuk bobot ini menggambarkan bahwa kriteria C1 itu memiliki bobot yang paling besar 0,3 dibandingkan C2 dan sampai dengan C5 yang Kenapa jika tuh? di Kenapa tuh? Hah? Kenapa 30? Bebas subjektif mau ini 0,50 pun nggak masalah. Yang penting bisa membedakan antara kriteria mana sih yang paling penting, yang paling dilirik oleh si HRD tersebut. Oh, ternyata di sini di kelompok kalian itu penguasaan aspek teknisnya berarti mungkin penguasaan dalam menjalankan IT-nya mungkin lah gitu. Lalu didukung dengan pengalaman kerja, bobot tertinggi kedua dari kriteria 0,25 kan. Dilanjutkan dengan C3, C4, dan C5. Nah, status bobot ini 0,1, 0,15 ini menunjukkan bahwa ternyata kriteria yang paling kurang penting berarti status perkawinan, yang paling penting penguasaan aspek teknis. Untuk berapa-berapanya itu balik lagi subjektif, tergantung kalian. Gimana nanti interpretasinya kalau ditanya oleh dosen. Kenapa sekian? Kenapa sekian? Kenapa sekian? Kenapa bedanya dikit? Antara antar per kriterianya kenapa bedanya cuma 5? Nah, itu jawaban yang harus kalian cari interpretasinya gimana. Apa? Ya, yang ada mungkin di jawabannya contohnya, misal, Pak, ini saya penguasaan aspek teknisnya 0,30 Pak, karena eh, yang mau dicari kan manajer IT, otomatis penguasaan aspek teknisnya tidak perlu 0,5 atau lebih, tidak perlu terlalu besar, karena kan jadi manajer IT gitu loh, bukan jadi operator IT-nya. Nah, untuk pengalaman kerjanya juga saya sandingkan hanya beda 5 Pak dengan aspek teknis karena kalau ingin menjadi manajer suatu perusahaan berarti kan otomatis pengalaman kerjanya, experience-nya juga harus cukup mumpuni untuk bisa memanage dalam hal IT di suatu perusahaan. Tuh.
Bukannya jumlahnya harus satu itu di bawah total bobot. Iya, kan ini kalau ini ditambahin semua jadi satu. Kalau misalkan boleh aja ini 0,5, sisanya dibagi 4 nih biar jadi satu 0, berapa. Boleh. Ada yang sama pun boleh, misalnya usia sama status perkawinan bobotnya 0,1 dua-duanya. Boleh, nggak masalah. Berarti kan ini kalian mementingkan usia dibandingkan status perkawinan. Yang penting jelas aja, justifikasinya jelas. Kalian nanti bisa inilah cari alasan lah, pinter-pinter kenapa kenapa ini di atas ini, kenapa ini di sini, kenapa ini benefit yang tadi udah dijelasin kan, kenapa ini cost. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang didapat, misalkan ini didapat dari formulir, formulir si HRD-nya, didapat datanya seperti ini. C1 si Enrico nilainya 8, C2-nya 5 dan seterusnya. Kalau ini ibaratnya datanya udah ada lah gitu ya. Ini nggak disuruh sebar kuesioner beneran kan? Cuma asumsi aja. Enggak. Ya udah, pokoknya ini asumsi aja datanya seperti ini. Langsung diolah. Ya ini sama kayak tadi ya, cuma ini dalam bentuk matriks saja. Sama aja. Nah, lalu di sini ada dua kriterianya kan tadi ada benefit sama cost. Kalau benefit pakai ini, nilai kandidat dibagi nilai max dalam kriteria tersebut. Kalau yang apa cost itu nilai minimal dari kandidat tersebut dibagi dengan nilai kandidatnya. Nah, takut nggak paham langsung aja contoh lah ya. Ya, ini dia. Nah, C1 tadi kan C1 tuh si Enrico 8, si siapa itu 7, si siapa juga 9, si siapa 6. Nah, karena ini C1 tuh benefit, C1 benefit berarti menggunakan rumus yang maksimalnya taruh di bawah. Ya, kita hitung yang A1. Yang A1 kan dia nilainya 8. Nah, yang maksimal dari A1 sampai A4 kan 9. 9 taruh bawah. Si A1 kan 8, berarti 8 dibagi 9. Sekian. Itu juga yang A2. Itu kenapa A2-nya 7. R11? Hmm? Misal ada yang nanya kenapa itu R11. Itu bukan Ini 11 kan? matriks. Ini matriks satu-satu. Baris kolom. Ingat nggak baskom? Gimana bacanya? Ini baskom nih. Satu-satu. 8 kan tadi? No, 8 kan? Hmm. Misal yang ini 5 nih. Matriks R berapa? Baskom, baris kolom. Berarti ini baris ke berapa? Baris ke 4, kolom ke 5. Berarti R45. Coba nih 8. 8. Jangan deh. Ini deh. 9. Baris ke berapa? Baskom. 3. Baris 3 kolom. 3. Satu dong. 1. Kan gini ya kolomnya. Berarti Kolom tuh yang ke bawah kan? iya vertikal, vertikal. Berarti 9 itu 31. Coba kita lihat benar nggak? 9 itu 31. 9 berarti A3 tuh kan? 9 kan? A3 mana? Tuh R31 benar. Bukan bacanya gini. Itu alternatif satu di kriteria C1. Soalnya itu belakangnya 1, 1, 1, 1.
Ya, Jadi betul. alternatif alternatif Iya, satu di C1, alternatif 2 di C1. iya, tapi penulisan R31, R41 itu merujuk pada model matematika yang tadi, matriks. Kalau baca bilangan matriks, pola bilangan matriks itu tadi, polanya baskom, baris kolom. Ya betul, ini baris ketiga, kolom satu, berarti punyanya si A3 kriteria satu, gitu. Coba ulangnya baris yang mana? Baskom, kanan, kanan kiri baris ya, kejauhan ini. Baris nih kanan kiri, kolom tuh atas bawah. Ini kolom satu, kolom dua, kolom tiga, kolom empat, kolom lima. Kalau nggak salah ini ada di matematika minat SMA. Baris kolom. Cara Kolom baca baskom, baris kolom. 5. Berarti satu, eh, dua, dua, dua. Satu, dua. Baris pertama, kolom kedua. Satu, Kalau dua dong. 6, kalau Kalau 6 berarti enam, tiga, tiga, tiga dua, tiga, tiga dua. dua. Baris ketiga, kolom kedua. Nggak usah ketawa ya, baskom nyebutnya gitu. Ih, satu, satu, Coba 28, 28. eh, Baskom. baris kedua, kolom keempat. Betul. Ya gitulah ya. Lagi. Udah ya. Masih bingung 6, soalnya. 6, 6. Satu dia. Baskom. Baris keempat, kolom Ya, ketiga. betul. Udahlah, udah pintar. Lanjut ya ke Baskom. tek. Ya, ya lanjut ke teknisnya ya. Yang tadi. Kalau benefit itu maksimalnya itu taruh di bawah sebagai pembagi. Jadi kalau A1 kan 8 ya udah dari maksimal 8 7 9 sama 6 kan 9. Di 8 per 9, 7 per 9, 9 per 9 dan 6 per 9. Begitu juga yang A2 sama A3. C2 dan C3 sorry. Ini C2 nih. C2 sama kan benefit. Nah, yang paling gedenya kan dia 6. Berarti 5 per 6, 4 per 6, 6 per 6, 3 per 6 gitu. C3 pun sama karena benefit. Paling gede mana? Paling gede 8. Nih kan ada dua nih yang paling gede. Ya udah pilih salah satu aja nggak masalah. Jadi 7 per 8, 8 per 8, 8 per 8, 6 per 8. 7 per Sekarang yang 8. sekarang yang kos. Kalau yang kos tinggal dibalik. Yang minimalnya taruh di atas. Yang jadi si pembaginya itu si nilainya. Contoh yang paling minimal dari sini kan 27. 27-nya semua taruh di atas. Berarti A1 27 per 30, A2 28 per 30, 27 per 28, A3 27 per 27, A4 27 per 35. Gitu juga yang C5. Eh, weh, apa itu? Oke, ini juga kos sama ya. Berarti yang minimalnya 5, 5 per 8, 5 per 10, dan seterusnya. Setelah tadi sudah dihitung-hitung, silakan koma-koma, samain, dijadiin matriks kayak tadi, yang baskom tadi. Tapi ini setelah dinormalisasi semuanya.
ditempatinnya sama lah intinya gitu. Setelah itu dihitung oleh bobotnya. Harusnya ini pakai Excel sih. Di PPT kurang jujur aja. Ya Susah udahlah ya. dijelasin. Ntar Ih nih malah buka Excel. gampangan di sini. Cobain Dexel. Nih, lihat. Nah, tadi kan kita udah nyampe sini. Rekap normalisasi kan nih. Kelihatan nggak? Zoom. Kelihatan kan? Hmm. Nah, tadi kan sama tuh direkap. Udah semua nih. Kolom sama semua lah pokoknya. Nah, tinggal tinggal satu langkah lagi yaitu perankingan dengan yang ini hasil yang ada di rekap normalisasi ini dikalikan dengan bobot ini 0,3 tadi yang awal itu loh. Bobot si kriterianya yang paling penting yang mana? Aspek teknis, pengalaman kerja gitu tuh. Nah, si bobot ini dikalikan si bobot ini. Jadi, misal contoh ini C1 0,888 lah. Itu 0,88 ini dikali dengan bobot si C1. Berarti 0,88 dikali dengan bobot C1 berapa? 0,3. Nah, ini Tuh udah deh. ribet kan Weh, bolak-balik. enggak sih. Ini langsung ngeling soalnya. Tuh, ini C1 yang A1 kali yang 0,3. Bawahnya juga 0,77 dikali 0,3. Pokoknya yang C1 ini dikali 0,3 semua. Ini kali 0,3, ini kali 0,3, ini kali 0,3, ini dikali 0,3. Cobain di PPT. Betul gak? Betul dong. Tuh, lihat alternatif Oh satu. 0,30. Enggak, ini kan kamu A-nya yang dihitung. A kan ada C1, C2, C3, C4, sama C5 kan. Kalau tadi yang di Excel aku hitung dulu si C1-nya dulu semua. Kayak tadi 0,89 kali 0,30, 0,78 kali 30, 0,30, 1 kali 0,30 dan seterusnya. Kok kamu ini Boleh nggak gini? langsung boleh, nggak masalah, boleh. Berarti gimana tuh jelasinnya? Ya kayak tadi, kalau jelasin cara Enggak kan jelasinnya ya tadi. beda urutannya. Sama aja itu logika sederhana aja. Terserah gimana ngomongnya, yang penting nangkap lah pasti dosen kalian. Misal kayak Cobain tadi di ya PPT. ini kali 0,30 semua, ini kali 0,25 semua, ini kali 0,20 semua, gitu loh. Ini kali 0,3 semua, ini kali 0,25 Iya. semua, kali 0,20 dan seterusnya. Cobain di Doang. PPT jelasinnya gimana? How to Ya udah, explain-nya. ya harus bolak-balik sih, harus ngelihat ini soalnya nih matriks ini. Kolom yang pertama ini, kolom yang pertama dia harus dikali sama 0,30. Ini 0,25 dikali 0,25. Nah itu kan nulisnya satu-satu tuh. Gimana tuh? Apanya yang dibingungin apanya? Iya itu kan nulisnya enggak C1 C1 semua. Itu kan per alternatif. Iya, kalau alternatif juga masalah. Ini baris pertama kan alternatif satu nih, ya kan? Iya Ya udah tinggal, jelasinnya gimana kocak. iya tinggal dikalikan kriterianya dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Berarti alternatif satu itu hasilnya 0,89 dikali dengan kriteria satu. 0,8 ditambah Oh 0,83 dikali kriteria. kriteria 2. Bobot kriteria 2. Ini ada nih di W. Ada apa? Ini di W. Maksudnya Iya tadi apa?
Iya, ini kan aku udah bilang, ini bobotnya, bobot kriteria tadi yang di awal. Berarti 08930, 08330, 08830, Enggak, 90 30. enggak, kebalik, Mas, kebalik. Itu kalau ke bawah ya. Ini kan kamu bilangnya kamu kan alternatif, kan? Coba-coba Alternatif. digeser dulu slide-nya. Astagfirullah. Tuh bener. Eh, Apa yang benar? nah makanya jelasinnya gimana. Ini kan satu-satu. Iya, ini kan mau dijelasin ya. Mau dijelasin nih, mau dijelasin. Nih kan kamu tadi nulisnya kan alternatif nih. Baris satu, alternatif satu, dan seterusnya sampai alternatif empat kan. Kalau alternatif satu berarti 0,89 dikali 0,30 ditambah 0,83 dikali 0,25 ditambah seterusnya sesuai bobot. Jadi kalau mau Oh, ngejelasin, nilai matriks normalisasi dikalikan dengan bobot kriterianya masing-masing. Gitu kalau mau ngejelasin. Kalau kriteria satu, ya dikalikan bobot kriteria satu sampai kriteria kelima. Baru kan dihitung tuh. Dapatlah ini. Ini setelah dikali kan. Dapat nih 0,845. Oh, berarti nilai alternatif satu itu 0,845. Begitu juga buat alternatif 2, 3, dan 4. Kalau sudah dijumlah dan ditotal, tinggal di-rankingin. Yang paling tinggi yang mana? Ternyata alternatif 3. Berarti yang dipilih untuk jadi manajer IT, alternatif 3. Siapa itu namanya? Lupa. Nah, ini di-rankingin nih. Tuh, udah diperingkatin kan. A3 peringkat satu. Tuh, udah selesai. iya cara jelasinnya loh. Itunya udah ngerti sebenarnya. Ap- apanya ya? Mau tahu cara jelasin yang mana? Maksudnya cara jelasin yang urut yang benar tuh kayak mana? Lah Allah, kan dari tadi ya udah dijelasin yang urut. Enggak, yang tadi tuh loh, yang biar enggak yang bolak-balik slide. Ya nggak bisa, harus tinggal diliatin matriksnya, harus ngeliatin matriksnya. Soalnya pedomannya ke matriks ini, matriks normalisasi yang ini. Tadinya nggak mau taruh di sini, makanya taruh di sini. Cuma ternyata harus satu frame sama yang tadi ya. Nggak bisa sih, nggak bisa. Kepanjangan, nggak bakal muat satu frame. Udah benar begini. Tinggal nanti kalau misalnya minta dijelasin ya udah, tinggal nilai kriteria dikali bobotnya masing-masing. Udah gitu doang. Coba dites nih, 0,96 yang ini dikali berapa? 0,15. Ya udah itu paham kan? Apa bahasanya itu loh? Apa sih? Bahasanya paham mau kayak gimana? Tinggal ngomong gitu loh. Gimana ngomongnya anjir? Ya udah setelah matriks, setelah apa tadi? Setelah kriterianya sudah dinormalisasikan semua, dituangkan dalam matriks normalisasi seperti berikut. Lalu, matriks normalisasi di sini itu dikalikan dengan nilai bobot kriteria masing-masing. Contoh perhitungannya seperti A1. A1 itu ada pada di baris pertama. Contoh perhitungannya 0,89 dikalikan dengan nilai bobot kriteria satu. Karena 0,89 ada di kriteria satu. Berarti 0,89 dikali 0,30 ditambah 0,83 dikali nilai bobot kedua 0,25 dan seterusnya. Lalu dijumlah. Maka didapatkan nilai alternatif satu. Udah sama, ngitung alternatif sampai alternatif 4 juga sama konsepnya kayak gitu. Kamu cuma
ngejelasin contoh perhitungan aja, salah satu. For Bobot, example, bobot dikali nilai nilai. matriks normalisasi dikali bobot kriteria. Itu 0,30 dulu tapi. Iya, ya Allah ini mah dibulak-balik juga sama aja ya. Sama aja, jangan kaku-kaku maksudnya mah. Nggak nempel nanti ilmunya kalau kaku tuh. Berarti nilai kriteria Nilai kriteria yang sudah ada di matriks normalisasi dikalikan nilai bobot kriteria. Setelah itu dihitung semua alternatifnya, diranggingin. Sama kan belajarnya kayak gini? Apa beda? Takutnya beda. Udah ada yang ditanya? Ada yang ditanya tidak? I stay to